Oke, hari ini kita balik lagi di Beda Buku bersama PT Mesin Kasir Online. Saya Vira. Saya Adi dari Technical Support. Saya Nanda. Dan tentunya saya Ucup dari divisi Sales Distribution. Oke, nah hari ini kita ada dari tim sales, tim technical support, sales support. Kita akan membahas terkait dengan judul buku. Judul ini Berani Tidak Disukai dari Ichiro Kishimi dan Fumite Koga. Nah, ini merupakan fenomena dari Jepang untuk membebaskan diri, mengubah hidup, dan meraih kebahagiaan sejati. Nah, di buku ini ada bab, yaitu adalah apakah kau puas dengan apa adanya dirimu. Nah, dari sini dulu nih, apakah kau puas dengan apa adanya dirimu? Nah, dari sini, dari Mas Adi atau mungkin Pananda atau Mas Yusuf sendiri nih, puas nggak sih dengan apa yang sekarang gitu? Dengan apa adanya dirimu yang sekarang? Dari siapa dulu nih? Mungkin Mas Adi dulu. Dari saya dulu ya. Kalau ditanya apakah puas dengan dirimu? Sebenarnya di usia saya masih merasa belum puas. Masih banyak hal yang ingin saya cari, baik dari aspek kehidupan, baik dari baik dari pengetahuan dan lain-lain sebagainya. Ya, masih haus dalam segala hal sebetulnya. Nah, itu yang pertama. Kalau ditanya belum puas, ya masih belum. Mungkin tahapnya masih sedang mencari tingkat kepuasan itu sendiri. Itu saya masuk ke tahapnya bersyukur, belum juga saya rasa. Belum berasa bersyukur. Masih belum berasa. Waduh, gimana nih belum berasa bersyukur? Oke, kalau Pananda sendiri nih, sudah cukup puas belum dengan dirinya sendiri ya, bukan keluarga atau apa, dari diri sendiri aja? Ya, alhamdulillah sih bersyukur ya untuk keadaan yang sekarang. Cuma kalau dibilang puas, masih belum puas karena ada goals yang belum tercapai. Terus ada juga mungkin ada sedikit penyesalan gini kok masih begini aja gitu. Tapi ada yang terlewat gitu. Dan tapi ya namanya penyesalan kan juga gak akan bisa ya. Jadi lagi fokus untuk tingkatin apa aja yang kurang gitu. Kalau Ucup? Oke, mungkin dari saya tentunya belum puas. Contohnya kalau dari saya sales belum capai target kayak gitu, tujuannya yang belum berhasil. Nah, di situ kita harus semangat juga dan kita harus menjalankan step by step untuk bisa menuju kepuasan itu sendiri gitu. Jadi kalau untuk ngomong kepuasan sebenarnya ada ini nggak sih batasan? Oh, aku puas tuh ketika ini atau kalian cuma nganggep wah ini nggak puas? Karena kan manusia banyak nggak puasnya ya, pasti kan. Karena kalau udah mencapai 1 pasti mintanya 1000 lagi gitu. Nah, ada step merasa puasnya nggak sih dari misalnya nih dari satu target, oh ini ketika melewati ini dianggap sudah cukup puas atau masih banyak banget yang dirasa memang nggak pernah rasa puas gitu terhadap dirinya sendiri yang sekarang. Mungkin standar kepuasan setiap orang tuh beda. Ada yang merasa puas karena gimana ya? Mencapai sesuatu yang merasa dia nyaman. Jadi kalau kita menyukai segala sesuatu terus kita diberi sanjungan ke orang lain, artinya kita sukai hal itu tapi diberi kesanjungan orang lain, kita merasa puas dalam hal seperti itu karena dasarnya saya suka. Ya, mungkin kalau di pekerjaan kita sehari-hari aja ya, contohnya kalau saya kayak target tadi, atau kalau mungkin teknisi ada puasnya ketika memang bisa menghandle atau menyelesaikan barang tepat waktu, mungkin di situ rasa puasnya gitu. Iya nggak sih? Gitu. Ya, jadi adalah nggak semuanya nggak puas juga gitu. Sebenarnya ada beberapa target yang sudah capai, oke, sudah cukup baik, terus nanti tinggal dikejar lagi ya beberapa yang belum gitu. Jadi nggak semua merasa nggak puas lah ya gitu. Nah, kalau ngomong tentang aku sudah cukup suka dengan diriku yang sekarang, kalian bakal pede nggak sih kalau iya aku sudah cukup suka, sudah cukup diriku yang sekarang tuh sudah cukup baik dibanding dengan diriku yang dulu gitu? Itu sebetulnya pertanyaan yang ini menurut saya, apakah
Anda sudah bahagia atau belum ya? Kalau saya balik katanya seperti itu mirip-mirip kan ya? Serupa. Serupa. Oke, gimana menurutnya? Apa cukup bangga? Nah biasanya ya aku sudah lebih baik lah dari 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu gitu. Atau ada fase kan kadang orang merasa aku masih belum cukup baik dari diriku yang kemarin, aku belum cukup suka dengan diriku yang sekarang gitu. Yang jelas kembali lagi ke poin yang awal tadi, kita merasa puas atau tidak. Saya di usiaku sekarang masih merasa banyak hal yang ingin saya capai. Dibilang apa tadi? Aku lebih baik sama, masih banyak hal yang harus di-create, baik itu berpikir secara kreatif, inovatif dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang mungkin banyak yang harus dicari lagi dari segi pekerjaan, diri dan lain sebagainya. Belum puas dari pekerjaan sekarang ya? Karena merasa apa ya? Yang dibilang puas karena mempunyai potensi, menyukai potensi itu sendiri. Iya. Ya, jadi nggak sepenuhnya juga ya. Tapi merasa dong lebih baik daripada kemarin-kemarin. Ya jelas, pasti itu suatu kebanggaan gitu. Mungkin dari Mas Yusuf. Kalau dari saya tentunya begitu puas. Kalau melihat saya 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, saya masih merasa kayak terhina. Merasa kayak belum tahu ya, maksud kayak belum tahu kayak dunia persalesan, dunia kerja itu seperti apa. Dan saya terjun di dunia sales itu sangat berubah dan banyaklah pengetahuan baru, hal-hal baru yang saya dapatkan. Jadi di situ saya merasa lebih pede, merasa lebih baik daripada yang sebelumnya gitu sih kalau dari saya. Itu dari Mas Nanda bisa diungkapkan juga? Ya, tambahin. Oh iya, kalau dari saya ya apa namanya yang tadi lebih baik ya. Jadi ya Anda bersyukur kalau sekarang ya merasa lebih baik dari sebelumnya, karena yang tahu indikator apa namanya kebaikan kita sendiri kan kita nilai itu namanya kalau di belakang atau kita yang bisa ngukur. Nah, saya melihat ya ada perubahan dari diri saya sih. Dan itu saya senang dan puas juga. Ya. Termasuk istri ya. Nah, iya itu salah satunya juga. Betul. Nah, jadi sebenarnya gini sih, kalau kita lihat ke belakang kita pasti bisa lihat sudah sejauh apa kita melangkah. Tapi kalau kita lihat ke depan, kita pasti ngerasa sekurang cepat apakah kita melangkah gitu. Jadi kalau kita ke belakang kita lihatnya kita sudah cukup jauh, tapi ternyata kita lihat di depan masih kurang cepat nih kita melangkah untuk capai hal itu. Jadi sebenarnya bagaimana kita nyikapinya. Nah, kalau dari kalian sendiri nih masing-masing, pasti kan punya target, punya tujuan gitu ya. Punya target, punya tujuan dan pengen lebih baik terus ke depannya, pengen ngerasa puas dan pencapaiannya semua tercapai. Nah, kalau misalnya kayak gitu nih, sebenarnya menurut kalian yang paling penting dalam hidup itu apa sih? Apakah aku sudah ngelakuin hal itu ya udah cukup gitu? Apakah harus sampai ada pengakuan atau mungkin ada penilaian atau mungkin ada kalanya kalian merasa kecewa kalau misalnya pencapaian itu nggak capai? Oke, boleh Mas Nanda. Ini apa namanya kebebasan, ketenangan kebebasan. Ya, ketenangan jiwa ya. Ketenangan jiwa itu yang penting. Kalau kita contohnya kalau orang banyak duit biasanya tenang. Enggak mungkin Loh, kalau orang banyak duit itu kadang bisa ini nggak sih ngerasa dia lebih takut uangnya hilang. Kenapa aja? Itu tergantung personal sih. Jadi biasanya kalau saya ngambilnya ini, kalau orang punya duit biasanya mana karena ketika dia mau melakukan sesuatu atau mau beli sesuatu ya nggak mikir lagi lah. Kalau apa namanya ketenangan, kalau pencapaian dianggap Bapak tuh ngerasa oke, cukup udah lah kalau misalnya ngelakuin hal itu udah ngerasa puas atau enggak, itu ada targetnya nggak sih? Kayak misalnya nih
ada punya target. Udah yang penting udah ngelakuin ya udah, nggak perlu sampai excellent dapat penilaian yang bagus, dapat ujian kayak gitu. Ngerasa puasnya tuh cuman cukup sekedar udah ngelakuin atau sampai dapat pengakuan. Kalau pengakuan enggak sih, itu lebih ke kita sendiri. Kalau untuk target yang penting udah ditargetin di awal, kalau udah tercapai ya sambil berjalan biasanya bisa nentuin target-target yang lain yang apalagi yang perlu ditambah. Jadi nggak sampai harus cari nilai gitu. Kepuasan atau keberhasilan itu tidak harus diakuin sama orang lain gitu ya. Iya, intinya yang ngerasain udah sudah tercapai ya. Nggak perlu pengakuan dari orang lain. Betul, karena yang menjalani kita sendiri gitu guys. Coba dari masuk. Itu tadi udah tidak perlu sama berarti. Sama semua itu. Kalau sebenarnya ada beberapa orang kan ada juga yang ya dia merasa dirinya puas dan merasa dirinya ya apa keinginan tercapai adalah ketika mendapatkan pengakuan. Ada juga yang seperti itu. Ya jadi berbentuk penilaian gitu. Nah di buku ini disampaikan juga yang penting bukanlah dengan apa seseorang dilahirkan, namun bagaimana dia memanfaatkannya. Jadi bagaimana dia mengelola ya namanya hidup ya. Jadi sebenarnya nggak ada selalu benar, rumus pun itu nggak selalu benar gitu dan nggak selalu bisa diterapkan. Misalnya nih di kehidupan saya merasa puas kalau misalnya saya bisa capai itu sesuai dengan target saya dan melebihi ekspektasi misalnya. Tapi kan setiap orang pasti beda-beda. Kayak misalnya tadi Pananda bilang cukup dari sudah melakukan yang terbaik versi Pananda sudah merasa itu cukup memuaskan gitu kan ya. Jadi banyak macamnya gitu, tergantung juga masing-masing dirinya. Nah kalau misalnya dibilang suka nggak sih dengan diri pribadi gitu, puas nggak sih dengan diri pribadi itu, sebenarnya ada fase dimana pasti kita kadang pernah merasakan hal itu. Tapi namanya manusia ya, tadi Mas Adi bilang kita juga kadang kehausan, kelaparan gitu. Ada saatnya kita juga kenyang gitu. Jadi gimana cara kita bisa mengolah kehidupan kita, pribadi kita, dan yang kita bilang juga yang tahu nilai kita, yang tahu pencapaian kita itu diri kita sendiri. Nah jadi banyak banget hal-hal yang semua ya kita sendiri yang tahu gitu, kita yang lelah gitu. Jadi nilai dari sini adalah nggak semua penilaian itu bisa dinilai dari luar. Kayak misalnya dapat nilai dari guru atau mungkin dari harus dapat pujian dulu atau dari orang lain. Tapi kita sendiri sudah mengapresiasi usaha kita itu termasuk dalam kepuasan lah ya bagi diri kita sendiri. Nah sebenarnya dari buku ini banyak banget sih pembahasan terkait dengan filosofi kehidupan. Nah salah satu contohnya adalah ya ini, apakah kau puas dengan apa adanya dirimu? Oke. Dari Ichiro Ismi dan Fumitake Koga. Jadi sebenarnya kalau kalian teman-teman baca sendiri ya di buku ini, itu bentuknya adalah percakapan sih ya. Jadi percakapan yang menggambarkan antara dua pembicara ya. Jadi dalam versinya mereka. Nah kalau misalnya kita terapkan di kehidupan sehari-hari pastinya berbeda-beda ya di masing-masing orang. Yang penting yang bisa diambil dari kutipan ini tadi ya, setiap orang itu ya terlahir dengan apa dirinya gitu, dan bagaimana dia cara mengungkapkan dirinya aja gitu. Jadi untuk teman-teman mungkin jangan takut untuk tampil beda ya. Kalau berani tidak disukai kan tentunya beda dengan yang lain. Jadi jangan sama-sama atau meniru-niru atau kayak teman-teman yang lain lah. Kalau emang itu baik untuk diri kita ya itu lakukan, walaupun di mata orang atau di pandangan orang lain itu mungkin ya tidak disukai gitu sih. Oke, mungkin itu aja. Atau ada tambah lagi dari teman-teman? Udah sih cukup. Nah mungkin teman-teman yang nonton ini bisa bantu share aja, komen-komen pribadi. Menarik lah. Betul, terkait dengan berani untuk tidak disukai gitu ya. Jadi bukan mencoba untuk tidak disukai ya, tapi berani untuk tampil beda gitu sesuai dengan hal positif ya. Ya, untuk diri sendiri. Betul, makna banget ya. Bisa jadi positif.
Ya, tergantung kita menyikapinya seperti apa. Oke, bantu juga share-share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu punya pengalaman menarik atau mungkin hal yang bisa kita diskusikan di kolom komentar. Silahkan di komen. Jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, terima kasih banyak. Sekian dari kita tim MKO. Bye-bye.